Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi 6 Al-Muharram, bulan Allah yang suci 1446 Hijriah, bertepatan dengan 13 Juli 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali buku yang ditulis oleh Fadilat Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullahu ta'ala, yang berjudul Ashru Rakaiz fi Tarbiyatil Aulad, 10 pilar dalam mendidik anak. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Masih kita mempelajari Ashru Rakaiz fi Tarbiyatil Abna, 10 pilar dalam mendidik anak, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita memulai membicarakan Ar-Raqizatul Ula, pilar yang pertama dalam mendidik anak menjadi anak yang saleh, kemudian keturunan yang baik, dzurriyyatan thayyibah, kemudian qurratu ain, anak yang sejuk, nyaman dipandang mata. Penulis berkata, hafizahullahu taala, ikhtiyaruz zaujah as-salihah. Pilar yang pertama adalah
memilih istri yang salihah. Ini sebenarnya pantas untuk para pemuda yang belum menikah untuk mempersiapkan atau menikahi kelak istri-istri yang salihah, atau bagi para orang tua yang berdarah muda yang ingin menambah lagi ya. Memilih istri yang salihah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis berkata, inna min awwali ar-rakaizi fit tarbiyati ikhtiyaruz zawjati as-salihah. Yang artinya termasuk dari pilar pertama di dalam pendidikan anak adalah memilih istri yang salihah. Wa hadhihi ar-rakizatu takunu qabla an yurzaqal walidani bil aulad. Dan pilar ini dilaksanakan sebelum kedua orang tua mendapatkan rezeki anak-anak. Artinya sebelum dia dapat anak, sebelum menikah mestinya mencari istri yang salihah. Atau juga kita katakan bahwa mencari istri yang salihah ini yaitu yang sudah menikah sekarang mungkin memperbaiki dirinya, kemudian menjadi istri yang salihah, ya, memperbaiki dirinya menjadi istri yang salihah. Nah, fa'alaika an tajtahida fi ikhtiyari zawjatin ma'rufatin bil istiqamati was salahi wat taqwa. Maka hendaknya engkau bersungguh-sungguh dalam memilih istri yang dikenal dengan keistiqomahan, kesalihan dan ketakwaan. Nah, Syekh di sini menyebutkan 3 poin. Seakan-akan beliau ingin mengatakan kepada kita, istri yang salihah adalah istri yang istiqamah. Tentunya istiqamah maksudnya adalah berjalan di jalan yang benar dan selalu berjalan di jalan yang benar, sebagaimana sudah kita pelajari pada buku yang sebelumnya. Berjalan di jalan yang benar dan selalu berjalan di jalan yang benar, itu makna istiqamah. Maka sebelum menikah carilah perempuan yang istiqamah sebagai istri kita, yaitu berjalan di jalan yang benar, di jalan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salafus saleh, kemudian selalu berjalan di jalan yang benar tersebut. Wassalah, dan kesalehan. Terkenal perempuan tersebut yang merupakan calon istri adalah terkenal dengan saleh, dan kesalehan di sini lebih condong kepada kesalehan di dalam dirinya. Kesalehan di dalam dirinya, yaitu di diri perempuan tersebut, apakah mengerjakan perintah atau menjauhi larangan. Kesalehan tersebut pada dirinya, apakah dia mengerjakan perintah atau menjauhi larangan. Kemudian takwa, terkenal perempuan tersebut dengan ketakwaan, dan ini hampir sama dengan kesalehan. Ketakwaan sinonim dengan kesalehan. Dan takwa artinya adalah fi'lu ma'mur wa tarku mahdzur, mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Nah, perempuan ini, calon istri ini terkenal dengan istiqamah, yaitu taat, selalu di atas ketaatan, dan kemudian kesalehan dan ketakwaan, yaitu senantiasa mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Kenapa harus mencari istri yang seperti itu? Li'annaha satakunu 'aunan laka ala tarbiyatihim wa ta'dibihim wa tansyi'atihim at-tansyi'ah as-salihah. Karena istri tersebut akan menjadi penolong bagimu wahai suami. Penolong bagimu wahai suami untuk mendidik anak, mengajari adab mereka, kemudian menumbuh kembangkan mereka di atas pertumbuhan yang saleh.
Nah, dari sini kita ambil pelajaran bahwa tugas mendidik, tugas mengajari adab, tugas mengembangbiakkan atau mengembangkan di atas kesolehan, itu tugasnya suami paling pertama sebelum istri. Jadi jangan berpikir sang suami hanya mencari nafkah, kemudian jika sang anak tidak sholat langsung disalahkan istrinya. Kenapa itu anak nggak sholat? Maka jawaban yang tanggung jawab pertama adalah suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajulu ra'in ala ahli baiti wa huwa mas'ulun anhu. Seorang lelaki, lihat yang pertama lelaki. Jadi salah kalau seandainya konsep di dalam rumah tangga suami mencari nafkah, istri mendidik anak, itu salah. Suami mencari nafkah dan mendidik anak. Dialah pemimpin keluarga. Ya. Padahal pertanggungjawaban pertama, jika ada anak menyimpang dari fitrahnya, maka yang paling bertanggung jawab adalah kepala keluarga sebelum istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu ra'in 'ala ahli baiti wa huwa mas'ulun anhu." Seorang lelaki penanggung jawab atas rumah tangganya dan pemimpin atas rumah tangganya, penanggung jawab atas mereka. Kemudian baru setelah itu, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, dan seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya. Wa hiya mas'ulatun an auladi, dan dia bertanggung jawab atas anak-anaknya. Ya, sekali lagi pemimpinnya tetap yang bertanggung jawab paling utama. Ya, pemimpinnya. Jazakallahu khair. Datang kopinya, saya sudah ngantuk. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hatta law lam tu'ini az-zawjatu as-salihatu zawjaha ala tarbiyatil abna, fa innaha lan takuna dararan 'alaihim fi dinihim wa akhlaqihim. Nah, ini penting. Bahkan terkadang kalau ternyata istri itu tidak menolong suaminya untuk mendidik anak-anaknya, maka yang paling mendapatkan faidah adalah tetap anak-anak. Anak-anak tidak akan mendapatkan kemudaratan di dalam agama dan di dalam akhlaknya. Kenapa? Karena dia mempunyai ibu yang salihah. Dia mempunyai ibu yang bertakwa dan dia mempunyai ibu yang istiqamah di atas ketaatan. Jadi minimal itu. Sang anak bisa melihat ibunya yang taat, ibunya yang saleh, ibunya yang istiqamah. Misalkan sang istri belum maksimal menjadi penolong suaminya, belum maksimal ya. Dan ingat ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, salah satu surganya istri di dunia adalah mencari ridha suami. Itu surganya istri di dunia. Makanya Rasulullah SAW ketika bertemu dengan seorang perempuan, yaitu bibinya Husain bin Muhsin, Rasulullah SAW bertanya kepada bibi tersebut, "Adzatu ba'lin?" Wahai kamu perempuan, punya suami enggak? Kemudian perempuan tersebut mengatakan, "Bala, na'am ya Rasulullah." Iya, wahai Rasulullah. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bertanya lagi, "Kaifa anti lahu?" Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Itu tugas pertama dari istri dan tugas paling utama. Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Melayanikah? Menghormatikah? Memuliakannya kah? Menghormatikah? Kemudian perempuan tersebut menjawab, "Ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu." Aku tidak pernah meremehkan untuk melayaninya, mengurusnya. Tidak pernah aku remehkan, kecuali dalam keadaan yang aku sudah tidak sanggup, mungkin karena sakit,
mungkin karena sedang lemah dan seterusnya. Nah, kemudian Rasulullah SAW memberikan pesan yang kedua bagi si bibi ini. Beliau berkata, "Unduri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikanlah bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Nah, ini. Surga dunia bagi seorang perempuan adalah meraih ridhonya suami. Garis bawah itu baik-baik. Surga dunia bagi seorang perempuan di dunia adalah meraih ridha suami. Unzuri aina anti minhu. Perhatikanlah di manakah kamu darinya. Itu terjemahan letterlocknya. Di manakah kamu darinya? Maksudnya bagaimanakah perasaan suamimu kepadamu? Kalau rela, maka dia adalah surga. Kalau benci, maka dia adalah neraka. Nah, seperti itu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kembali kita ke permasalahan tadi. Walaupun sang istri akhirnya tidak menolong suaminya dalam mendidik anak-anak, minimal sang istri tidak menjadi bahaya bagi agama dan akhlak sang anak. Bagi agama dan akhlak sang anak. Nah, maka carilah istri yang salehah. Penulis kemudian mengatakan, walihada ja'al hathu min nabiyina al-karim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala ikhtiyaril mar'ati dzatid din. Faqala tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha fadhfar bi dzatid din taribat yadak. Oleh sebab itulah datang perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia untuk memilih istri yang memiliki agama. Apa maksudnya istri yang memiliki agama? Maksudnya adalah yang melaksanakan agama dan mengilmui ilmu agama. Yang mengilmui ilmu agama dan melaksanakan perintah-perintah agama. Itu maksudnya dzatud din, yang memiliki agama. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, perempuan dinikahi karena 4 perkara. Makna dari hadis ini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, maknanya adalah sebab laki-laki menikahi perempuan ada 4. Sebab laki-laki menikahi perempuan ada 4. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, li maliha, untuk hartanya atau karena hartanya. Kemudian yang kedua karena apa tadi? Li maliha, li hasabiha, karena keturunannya. Maksudnya keturunan baik atau enggak. Yang ketiga li jamaliha, karena kecantikannya. Yang keempat walidiniha, karena agamanya. Nah, berarti nomor 4 agama. Apakah berarti nomor 4 menjadi yang paling terakhir untuk diperhatikan? Tidak. Jadi maksud hadis ini, tunkahul mar'atu li arba, dinikahi perempuan karena 4. Maksudnya adalah sebab laki-laki mau menikahi perempuan itu ada 4 sebabnya. Bukan berarti itu sebab, bukan berarti itu urutan sebab itu. Bukan urutan. Karena hartanya, kehormatannya, kemudian kecantikannya, kemudian agamanya. Berarti agama yang paling terakhir? Enggak, bukan itu maksudnya. Tapi yang dimaksud dari hadis ini adalah apa? 4 perkara yang laki-laki menjadi penyebab bagi laki-laki menikahi perempuan. 4 perkara yang menjadi penyebab laki-laki menikahi perempuan. Paham ya? Maksudnya. Jadi bukan karena agamanya kemudian di bawah lalu kemudian kita memperhatikan agama yang paling akhir, bukan.
Bahkan yang paling pertama kita perhatikan dari seorang calon istri adalah apa? Agamanya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi rahimahullah mensyarah hadis ini, saya bacakan. As-sahihu fi makna hadzal hadis. Pendapat yang benar di dalam makna hadis ini adalah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara bima yaf'aluhu an-nasu fil 'adah. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan dengan apa yang dilakukan oleh manusia di dalam kebiasaannya. Fa innahum yaqsuduna hadhil khisalil arba'. Mereka senantiasa memperhatikan 4 perkara ini. Wa akhiraha indahum zatud din, dan yang paling terakhir bagi manusia adalah yang memiliki agama. Jadi kebiasaan manusia itu kalau menikahi perempuan, urusan agama urusan yang paling terakhir. Ya, itu kebiasaan manusia. Coba yang paling pertama, fulan mau nikah enggak dengan si fulana? Apa yang antum kalau jadi si fulan itu? Cantik enggak? Nah, kan? Pertama kali, cantik enggak? Gitu. Kalau saya dulu pengalaman ya, ini pengalaman menikahi istri saya yang pertama dan satu-satunya. Dia alam kullah. Dia adalah alam semesta. Nah, tahun 1446 ini saya panggil dia anti hasanatud dunya. Kamu adalah hal yang terbaik di atas muka bumi. Dan itu tafsiran dari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah di dunia hasanah. Kata para ulama, termasuk hasanah dunia adalah istri yang saleh. Nah, para ikhwah, waktu itu haji di Arafah ceritanya. Haji Arafah. Di Arafah doanya dari mulai habis zuhur sampai maghrib cuma itu aja. Ya Allah nikah, ya Allah nikah. Karena sudah kebelet. Kalau lihat perempuan tuh gemetar. Bahkan saya saking kebeletnya pernah bilang ke mama saya rahimahullah, "Mak, cepat mak carikan, mak. Janda juga enggak apa-apa, mak." Ya. Itu saking kebeletnya. Maka habis pulang haji tanggal 13 itu nafar tsani, saya pulang sampai ke kamar di kota Madinah. Tanggal 14 ditawarin oleh Ustaz Abdullah Zain. Karena mereka tahu bahwa saya mau nikah. Dan dulu kita mahasiswa Madinah itu sedikit gitu. Jadi kabar si fulan mau nikah, si fulan ngebet nikah itu tersebar. Nah, karena sedikit. Jadi kita saling bantu-membantu. Ustaz Abdullah Zain bilang, "Din, ini ada akhwat mau diproses, mau nggak?" Mau. Saya nggak tahu di daerah mana, pokoknya mau aja. Nah, kemudian ta'aruf dengan cara ada Ustaz Arif Budiman namanya. Saya ingin nanya sesuatu lewat beliau, kemudian beliau ke istrinya sekarang yang istri saya. Karena istrinya ini adalah ustazahnya istri saya. Dulu nggak ada WhatsApp, nggak ada media sosial, jadi nanya kira-kira 1 pekan, 2 pekan baru datang jawaban. Jadi benar-benar pernikahan yang tidak ada pacaran. Nah, kemudian ditentukanlah waktu untuk, nanti dari cerita ini mungkin ada faedah ya. Waktu untuk nazar. Tanggal sekian. Baik, datang bapaknya. Kemudian saya nazar waktu itu di pondok pesantren Imam Bukhari Solo, Sukoharjo ya, Sukoharjo Solo. Bukan Sukoharjo, Karanganyar. Itu kan namanya pesantren kan kadang lampunya 5 watt gitu ya. Jadi saya tuh nazar tuh nggak jelas. Nazar nggak jelas. Kemudian di sini cuma ada ibu, kemudian dia dan bapak mertua sekarang. Nazar nggak jelas. Setelah
Sudah selesai, pokoknya saya setuju aja. Saya bilang ke calon mertua waktu itu, Pak, saya ini mahasiswa, waktu libur terbatas dan saya ingin menikah. Jawabannya harus malam ini. Kalau tidak jadi saya akan cari yang lain. Dan saya setuju. Habis itu ditunggulah jawaban perempuan. Biasa perempuan lama sedikit gitu ya. Nah, padahal tuh saya belum melihat dengan jelas. Bagaimana saya meyakinkan hati lihat dengan jelas? Keluar, selesai, sudah setuju. Saya nanya Mama rahimahullah, Ma, tadi wajahnya gimana? Kata beliau, sudah, ikut Mama saja, terima saja. Nah sudah, setelah itu artinya apa? Yang namanya kecantikan pertama kali ditanyakan gitu. Ya, pertama kali ditanyakan manusia. Jadi maksud hadis itu bukan berarti nyari yang cantik terlebih dahulu, enggak, tapi yang urutan agama. Nah, di dalam hadis ini disebutkan urutan agama terakhir. Itu maknanya kata Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa kebiasaan manusia saat menikahi seorang perempuan adalah mencari dari 4 perkara ini. Yang paling pertama cantiknya. Cantik enggak? Gitu. Yang paling pertama seperti itu. Wa akhiruha indahum dzatud din. Sedangkan yang paling terakhir adalah urusan agamanya. Yang paling terakhir adalah urusan agamanya. Itu kebiasaan manusia. Nah, itu kebiasaan manusia. Fadhfar anta ayyuhal mustarsyid bidzatid din la annahu amara bidzalik. Maka wahai orang yang ingin mencari istri, dahulukanlah yang memiliki agama. Bukan berarti dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencari agama yang paling terakhir. Bukan. Gitu ya, paham ya maksudnya. Wa fi hadzal hadithi al-hathu ala musahabati ahli din fi kulli syai'. Dan di dalam hadis ini terdapat perintah untuk menemani yang ahli agama di dalam segala sesuatu. Nah, jangankan kawan sesama kita laki-laki, yang lebih utama lagi kawan hidup. Ya. Kawan sesama kita, kawan-kawan selaki, saya berkawan dengan Pak Rudi, berkawan dengan bapak-bapak ini. Maka carilah yang ahli agama sehingga kita mendapatkan faidah dan terjaga agama kita. Apalagi yang kawan hidup, gitulah. Apalagi yang kawan hidup. Lianna sahibahum yastafidu min akhlaqihim wa husni taraiqihim wa ya'manul mafsadah min jihatihim. Karena menemani orang-orang yang ahli agama, kita akan mengambil faedah dari akhlaknya, dari kebaikan kepribadiannya, dan yang lebih utama lagi aman dari kerusakan, karena kita tidak mendapatkan kerusakan dari orang yang kita temani tersebut. Nah, itu kan berarti sangat penting untuk istri, calon istri. Kalau sesama teman saja kita harus mencari yang saleh. La tusahib illa mu'minun taqi, kata Rasulullah. La tusahib illa mu'minan taqiyan. Jangan engkau temani kecuali orang yang beriman, yang bertakwa. Begitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu lebih utama lagi dalam urusan mencari istri. Kenapa? Karena sang istri ini kan lebih lama dengan kita. Ya, istri ini akan hidup berlama dengan kita, hampir 24 jam. Teman-teman kita cuma teman ngobrol berapa jam paling di luar. Ya, sedangkan dia akan bersama kita, bahkan bersama anak-anak kita. Nah, kalau istrinya salehah, maka kita akan melihat kesolehan dari dia, kita akan merasakan kesolehan dari dia. Kita tidak akan mendapati keburukan dari dia. Itu yang istimewa. Nah, itu yang patut diperhatikan. Kemudian Asy-Syaikh Al-Mubarakfuri di dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi Syarah Sahih At-Tirmidzi, beliau juga menjelaskan hadis ini. Qala al-Qadhi Iyad, al-Imam al-Qadhi Iyad rahimahullah, ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Beliau mengatakan, "Min 'adatin nas
an yarghabu fin nisa wa yakhtaruha li ihdal khisal wal la'iq bidzawil muru'ah wa arbabid diyana an yakuna ad-dinu matmaha nadharihim fima ya'tuna wa yanzurun la siyama fima yadumu amruhu wa ya'dhamu khataruhu. Dari kebiasaan manusia saat mau menikahi seorang perempuan, maka dia memilih 4 perkara ini. Cantiknya dulu, kedudukannya dulu, kemudian baru hartanya, baru setelah itu agamanya. Nah, bagi orang yang ahli agama, maka hendaklah yang ada dalam benaknya adalah mencari yang ahli agama, ya, mencari yang ahli agama. Apalagi kalau seandainya dia akan selalu bersama dengan perempuan tersebut dan dia khawatir perempuan tersebut memberikan keburukan kepada dirinya, maka carilah yang dahulu ahli agama. Ini para ikhwan. Kemudian di dalam hadis tadi disebutkan taribat yadak. Maka siapa yang mendahulukan ahli agama, taribat yadak. Tariba itu artinya kedua tanganmu penuh dengan pasir. Apa maknanya? Dijelaskan oleh para ulama. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan wal asah wal aqwa alladhi alaihi muhaqqiquna fi ma'na anna kalimatun aslaha iftaqarat walakinna al-araba i'tadat istimalaha ghayra qasilatin haqiqata ma'naha al-asli fayadhkuruna taybat yadak wa qatalahu Allah wa ma ashja'ahu wa la umma lahu wa la aba laka thaqilatka ummuh wa ilul ummuh wa ma ashbaha hadha min alfadhim yaqulunaha 'inda inkari shay' أو الزجر عنه أو الذم عليه أو استعظامه أو الحث عليه أو الإعجاب به والله أعلم. Jadi dahulukanlah yang punya agama. Taribat yadak. Taribat yadak kalau terjemahannya dalam bahasa Indonesia, kedua tanganmu penuh dengan pasir. Maknanya apa kata Imam Nawawi rahimahullah? Kata beliau, perkataan ini perkataan kebiasaan orang Arab. Perkataan ini hampir sama dengan perkataan qatalahullah, semoga Allah menghancurkannya. Ma asja'ahu, alangkah dia pemberaninya. La ummalahu, tidak ada ibu baginya. Wala abalahu, walaka, tidak ada bapak bagimu. Sakilat ka ummuk, ibumu kehilanganmu. Wailun ummu, celaka ibumu, dan perkataan-perkataan yang semisal itu istilah orang Arab. Maksudnya apa? Adalah itu pengingkaran terhadap sesuatu, ataupun pelarangan terhadap sesuatu, atau pengagungan terhadap sesuatu, atau perintah atas terhadap sesuatu, atau takjub terhadap sesuatu. Nah, berkaitan dengan ini, dahulukanlah yang punya agama, maka kedua tanganmu akan penuh dengan tarib, yaitu penuh dengan pasir. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, maksudnya adalah engkau akan mendapatkan keajaiban, takjub dengannya. Engkau akan mendapatkan kebagusan. Engkau diperintahkan untuk menikahi perempuan yang baik agamanya. Nah, itu maksudnya ya. Intinya para ikhwah, taribat yada, maka engkau akan bahagia, engkau akan selamat, engkau akan beruntung, dan seterusnya. Nah, wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man razaqahu Allah imra'atan salihah faqad a'anahu ala syatri dini falyattaqillaha fi syatril baqi. Dan telah sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, siapa yang diberi rezeki oleh Allah dengan istri yang salihah, maka Allah telah menolong orang tersebut untuk menegakkan setengah agamanya. Istri yang salihah adalah penolong agama suami. Suami bisa taat karena ada istri yang taat. Suami bisa mendirikan sholat, baik itu tepat pada waktunya berjamaah di masjid, karena ada istri yang juga mendirikan sholat. Suami akan berakhlak baik karena istri berakhlak baik, dan seterusnya. Ya, maka siapa yang diberi rezeki oleh Allah dengan istri yang saleh, berarti Allah telah menolongnya untuk menegakkan setengah agamanya.
falyattaqillaha fisyatril baqi. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setengah yang kedua. Apa maksud setengah agama? Kalau seorang laki-laki diberi istri yang salihah, apa maksudnya setengah agama? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada setengah agama adalah bahwa seorang istri, seorang suami apabila memiliki istri yang salihah, maka dia akan menolong suaminya untuk menyempurnakan setengah agamanya. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, Imam Al-Qurtubi, makna dzalik, maknanya adalah annan nikaha ya'ifu 'aniz zina. Nikah menahan orang dari perzinahan. Wal afaf ahadul khaslataini allataini dhamina Rasulullah SAW alaihimal jannah. Dan sifat menjaga kemaluan adalah dua sifat yang dengannya kalau seandainya dua sifat ini terjaga, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamin untuknya masuk surga. Apa itu? Yaitu menjaga mulut dan menjaga kemaluan. Dengan istri berarti terjaga setengah dari dua tadi. Satu dari dua tadi, berarti setengah kan? Paham enggak maksud saya? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamin siapa yang bisa menjaga lisan dan menjaga kemaluan, beliau jamin surga. Paham sampai sini? Baik. Istri yang salihah yang kita nikahi, maka akan menjaga kita dari zina. Ya, menjaga kita dari zina. Itulah makna dari bahwa istri yang salihah mewujudkan setengah agama suami. Artinya apa? Suami terjauhkan dari zina setengah. Setengah yang lain adalah urusan lisan. Paham ini para ikhwah? Itu Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan seperti itu. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali rahimahullah yang punya kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan sumber dosa ada dua, kemaluan dan perut. Sumber orang berdosa ada dua, kemaluan dan perut. Kemaluan perzinahan bla bla bla. Perut adalah harta, tahta dan seterusnya. Nah, kalau dia menikahi istri yang salihah berarti setengah sudah terjaga. Yaitu urusan apa? Kemaluan. Nah, tinggal dia menjaga setengah lagi urusan perutnya. Itu makna yang kedua, bahwa istri yang salehah adalah penyempurna setengah agama suami. Nah, siapa yang bisa ngulang? Apa makna istri yang salehah penyempurna setengah agama suami? Makna yang pertama apa? Menjaga suami dari zina. Setengahnya lagi apa? Lisan. Karena Rasulullah SAW menyatakan bahwa siapa yang bisa menjaga lisan dan kemaluan dijamin apa? Dijamin masuk surga. Nah, dengan adanya istri yang salihah berarti setengah sudah terjaga. Yaitu apa itu? Kemaluan. Setengah lagi suami usaha sendiri. Yaitu apa? Lisannya. Itu makna yang pertama dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi. Makna yang kedua adalah dikatakan oleh Imam siapa tadi? Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, bahwa seorang masuk ke dalam neraka disebabkan dengan dua sebab dosa besar yang berkaitan dengan dua hal. Apa itu? Urusan perut dengan urusan kemaluan. Dengan adanya istri yang salihah maka akan terjaga apa? Urusan kemaluan. Nah, begitu. Itu namanya istri yang salihah menyempurnakan setengah agama suami.
Ya, setengah agama suami. Dan ingat, itu yang saya katakan tadi bukan tafsiran saya sendiri. Ya, itu tafsiran Imam Al-Qurtubi dan juga Imam An-Nawawi. Ini harus dijelaskan, itulah manhaj belajar. Ya, dan lebih selamat karena menukilkan perkataan para ulama. Nah, kita ini cuma menukilkan perkataan para ulama. Ya, makanya antum kalau bisa bahasa Arab, maka bisa juga untuk dan ngaji dengan sebenar-benar ngaji bisa menyampaikan kepada orang lain, tapi dengan syarat berguru. Ya, tidak boleh belajar sendiri karena nanti kalau belajar sendiri sesat sendiri. Ya, harus dengan guru, dan begitulah dalam agama Islam senantiasa belajar dengan guru. Ya. Nah, kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasulullah penulis mengatakan, "Walihadza kanatiz zaujatus salihah min a'zami asbabis sa'adati fid dunya." Oleh sebab itulah istri yang salihah termasuk dari sebab yang paling besar untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia. Jadi ingin bahagia, carilah istri yang salihah. Kalau kata si fulan yang mau menikah, "Aduh, saya belum cocok." Kenapa? Saya ingin bahagia. Bagaimana caranya? Nyari istri yang saleh. Nah, tapi ingat ini, jangan terlalu tinggi speknya, karena nggak ada bidadari di dunia. Ya, saya pernah mendapati beberapa orang mencari suami, ini kebalikannya ya, mencari suami terlalu tinggi speknya, terlalu tinggi speknya. Lalu saya ceritakan ke Ustaz teman saya, Ustaz Abu Abdul Muhsin, Dr. Firanda Andis. Kata beliau gini, kalau syarat-syarat yang tinggi itu diterapkan kepada kita, Anda nggak bisa poligami yang ketiga itu. Syaratnya terlalu tinggi. Baik mencari istri dengan syarat terlalu tinggi, si perempuan mencari istri untuk yang yang jadi suami, ya, jangan syarat terlalu tinggi. Maksudnya syarat terlalu tinggi itu, saya beri contoh misalnya, calon suami ditanya oleh keluarga calon perempuan, calon istri, salat berjamaah di masjid enggak? Iya. Alhamdulillah. Coba sebutkan masjidnya. Masjid ini. Masjid di kampung ini ada berapa, masjid mana saja? Wah, nggak perlu terus seperti itu. Kemudian subuh-subuh nunggu calon menantu sholat subuh nggak, beneran nggak? Ya. Ini terlalu berlebihan. Nanti dikira memata-matai. Cukup berita dari orang yang saleh, orang yang kabar dari orang yang saleh sudah mencukupi. Gak harus sampai mata-matain. Saya mata-matain 3 hari 3 malam. Ternyata benar dia dia salat berjamaah. Kan mungkin dalam 3 hari 3 malam itu ada dia sakit, ada dia ada keperluan apa, keluar salat berjamaah di mana, dan seterusnya. Nah, akhirnya menyulitkan diri sendiri. Akhirnya perempuan yang baru berhijrah dengan syarat seperti itu susah untuk dapat menikah. Nah, itu para ikhwan. Lalu ketika saya tanya, ini syarat dapat dari mana sampai sedetil ini? Sedangkan di dalam Al-Quran dan Hadis tidak ada sedetil seperti itu. Maka dapat dari penjelasan seorang ustadz. Maka ustadz itu hanya mencontohkan, tidak mesti harus seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada malaikat di dunia dan tidak ada bidadari di dunia. Pasti ada kekurangannya. Paham ya? Walihada kanatiz zaujah salihah min a'zami asbabis sa'adah fid dunya. Oleh sebab itulah istri yang salihah termasuk dari sebab yang paling agung untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia. Kama akhbara bidzalika nabiyuna sallallahu alaihi wasallam faqal min sa'adati ibni adam al-mar'atu salihah. Termasuk dari kebahagiaan seorang anak Adam adalah istri yang salihah. Maksudnya beristri yang salihah. Nah, kemudian
Wa innama kanatil mar'atu salihah juz'an min sa'adatil mar'. Dan mengapa istri yang salihah adalah bagian dari kebahagiaan seorang? Lianna fiha min sifat la tatawaffaru illa fis salihah minan nisa. Karena di dalam istri yang salihah terdapat sifat-sifat yang tidak didapati kecuali pada perempuan yang salihah. Seperti apa? Kal ikhlas, ikhlas dalam melayani suami, berharap hanya ridha Allah, berharap hanya ridha Allah dan kemudian ridha suami. Ikhlas. Ya. Meskipun hidup agak sempit, agak susah, tapi ikhlas dia melayani suaminya. Nah, itu tidak didapat kecuali pada istri yang salihah. Wan nush, dan menasehati, ini tidak dapat kecuali pada istri yang salihah. Dan ini menjawab fenomena sebagian istri yang tidak mempermasalahkan suaminya selingkuh, berzina. Saya nggak mempermasalahkan saat suami saya berzina, yang penting dia pulang ke rumah, nafkahi saya, istrinya dan anak-anak saya. Sudah cukup bagi saya. Mau urusan dia berzina itu urusan. Oh, nggak bisa. Karena istri yang salihah harus menasehati. Ya. Dan itu tidak didapat kecuali pada diri istri yang salihah. Wasidqi, dan kejujuran tidak dapat kecuali pada istri yang salihah. Wal amanah, dan menunaikan amanah. Wal wafa, dan menunaikan tanggung jawab. Wa hifdzil mal, menjaga harta. Wa ihtiramiz zauj, dan menghormati suami. Nah, ini nggak didapat dalam istri yang salihah. Nah, ini fenomena ada sebagian kadang-kadang kalau para istri kumpul, ya, bahkan kadang-kadang para istri ustadz kumpul, yang diceritakan suaminya. Nggak boleh ini, ribain suami, nggak boleh. Pernah istri saya beliau bercerita, wah tadi ngumpul nggak enak. Kenapa? Si fulana menceritakan suaminya. Lalu saya ditanya, Ustadz sendiri gimana Jadi istri saya ingin dikorek gitu. Sedangkan dia tidak biasa seperti itu. Nah, ini fenomena yang nggak boleh terjadi. Para istri ngumpul ceritain suaminya, nggak boleh itu terjadi. Bagaimana bisa menggibahi orang yang menafkahi? Nggak boleh itu. Kecuali kalau ingin mencari solusi dari sebuah permasalahan, nah itu beda. Nah itu kebiasaan sepertinya. Kumpul-kumpul ceritain, ngibahin suaminya, ini nggak boleh. Dan ihtiramuz zauj, termasuk daripada memuliakan suami, menghormati suami adalah tidak menggibahinya. Dan itu tidak didapat kecuali pada istri yang salihah. Wasiyanatil ird, menjaga kehormatan, terutama kehormatan suami. Gak boleh cerita ke aib suami, kentutnya wow banget, bogobang. Ini gak boleh cerita itu. Ya, apa? Cukup nikmati sendiri saja. Ya, gak usah diceritakan. Wasiyanatul ird, menjaga kehormatan. Wa husni tarbiyah lil aulad, dan pendidikan yang baik untuk anak-anak. Nah, itu tidak didapat kecuali pada istri yang salihah. Kemudian penulis mengatakan, "Tsumma inna salahaha yan'aqisu 'alal abna'i ghaliban." Nih, pentingnya mencari istri yang salihah, kata Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin. Kemudian kesalehan istri tersebut akan berbalik kepada anak-anaknya. Maksudnya akan dirasakan atau akan ada dampaknya pada anak-anak secara umum begitu. Li syiddati mubasyaratiha lahum, karena sang istri yang langsung berhubungan dengan sang anak. Wa inayatiha lahum, dan yang mengurus sang anak. Wa tawjihihal mustamir lahum, dan pemberian bimbingan yang terus-menerus dari sang istri kepada anak-anak. Wa hadza aidan min jumlati sa'adah allati yaj'aluha Allah 'azza wa jalla fi zaujah salihah. Ini juga termasuk daripada sebagian kebahagiaan yang Allah jadikan bagi seseorang di dalam diri istri yang salihah.
Nah, selesai pilar yang pertama. Saya akan tambahkan beberapa poin ya. Yaitu yang pertama tambahannya pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Yaitu pertama, seorang perempuan semestinya bercita-cita untuk menjadi istri. Dan ini sanggahan bagi yang mengatakan istilahnya zaman anak sekarang tuh self bukan single parent. Kalau single parent kan dia memiliki anak, dia nggak mau nikah aslan. Apa sih istilahnya di zaman sekarang di media sosial ada, maksudnya wanita mandiri gitu, wanita tidak perlu ada yang nafkahi gitu. Apa sih istilahnya, saya lupa. Apa bu? Independen, wanita independen, ya. Wanita independen, nggak perlu ada yang nafkahi, saya bisa independen sendirilah gitu. Nah, ini tidak benar. Kenapa? Karena seorang wanita perempuan saat dia menjadi istri, maka lebih besar pahalanya dibandingkan dia menjadi wanita independen tadi. Ya, ini para ikhwah. Dan ini berlaku baik bagi wanita yang perawan atau yang janda. Janda karena ditinggal suami, mati suami, atau ditinggal cerai oleh suami. Ya, apalagi yang ditinggal cerai oleh suami, kadang dia mempunyai trauma. Saya independent woman. Apaan tuh independent woman? Ya, nggak ada dalam Islam independent woman. Kecuali istri-istri Nabi yang ditinggal wafat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau seandainya aku memiliki umur sehari di dunia, tinggal sehari, aku akan menikah. Ini nggak ada istilah independent woman di dalam syariat Islam. Kenapa? Karena seorang woman, perempuan yang menikah, lebih afdal, lebih besar pahalanya dibandingkan yang tidak menikah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan seorang perempuan yang menikah, bahwa berarti dia mengerjakan syariat para rasul dan para nabi. Di antara keistimewaan perempuan yang menikah, berarti dia mengerjakan syariat para rasul dan para nabi. Yang mana para rasul, para nabi memiliki istri. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 38, "Walaqad arsalna min qablika rusulan waja'alnahum lahum azwajan wa dzurriyyah." Dan sungguh kami telah utus sebelum engkau wahai Muhammad SAW para rasul, dan kami jadikan bagi mereka istri-istri dan keturunan. Ini keistimewaan perempuan yang menikah. Dia mengerjakan syariat para rasul. Yang kedua, keistimewaan perempuan yang menikah adalah memiliki keturunan, yang keturunannya bisa mendoakannya menjadi umur kedua baginya setelah dia mati, dan bisa menolongnya saat dia di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 74, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun." Dan orang-orang yang beriman berdoa, wahai Rabb kami, berikanlah untuk kami dari istri-istri kami dan keturunan kami qurratu a'in, keturunan yang sejuk dipandang mata. Ya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika seorang anak manusia meninggal, terputus amalnya kecuali dari 3.
sadaqatin jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya, ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang diambil manfaatnya, aw waladin salihin yad'u, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Nah, itu tidak didapat kecuali orang-orang yang menikah, perempuan-perempuan yang menikah. Maka tidak ada dalam agama Islam independent woman, nggak ada. Ya. Bahasa Arabnya apa independent woman? Al-mar'ah al-haliyah. Ya. Ini tidak ada dalam agama Islam. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada keistimewaan perempuan jika menikah adalah dia akan bisa mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Allah saat dihisab oleh Allah. Karena salah satu pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah kepada setiap manusia adalah, bukankah aku sudah menikahkanmu? Itu akan ditanya oleh Allah. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayaqulul 'abdu rabbah, fayalqal 'abdu rabbah." Seorang hamba akan bertemu nanti di hari kiamat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulullah, lalu Allah berkata, "Alam ukrimka, wahai hambaku, bukankah aku telah memuliakan engkau? Wa sawwidka, bukankah aku telah memberikan tahta kepadamu? Wa uzawwijka, bukankah aku telah menikahkanmu?" Ini pernikahan, yang menikah, perempuan yang menikah lebih afdal daripada perempuan yang tidak menikah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah yang keempat. Yang keempat, seorang istri, seorang perempuan yang menikah lebih afdal daripada yang tidak menikah, karena seorang perempuan yang menikah dia bisa menjadi apa? Penyempurna setengah dari agama suami. Ya, penyempurna setengah agama suami. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk menikah, dan beliau senantiasa membaca ayat surat Al-Maidah ayat 87. Bagi siapa yang ingin tabattul. Tabattul itu tidak mau menikah. Jadi gerakan tabattul independen itu sudah mulai ada dari zaman mana? Rasulullah. Jadi jangan heran tuh. Ya, independent woman. Itu sudah ada di zaman Rasulullah SAW menikah. Apalagi kalau melihat istri bakar suaminya karena judi online, nggak mau nikah deh, capek, ya, nah, itu kan kasus si suami suka judi, si perempuan istrinya tidak sabar, kasus kan. Tapi di sana banyak yang mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan saat menikah. Jangan lihat yang kasus yang buruk kemudian melupakan yang banyak yang nikmat. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ayat surat Al-Maidah ayat 87 bagi siapa dari sahabatnya ingin tabattul. Tabattul itu artinya apa? Tidak menikah. Tabattul. Ayatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai orang beriman, jangan haramkan hal-hal yang baik yang Allah halalkan bagi kalian. Allah menyebut perempuan sebagai thayyibat. Hal-hal yang baik yang Allah halalkan bagi kalian. Thayyibat. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, perempuan menikah lebih afdal daripada yang tidak menikah, karena perempuan yang menikah dan kemudian mempunyai anak, dia bisa berkontribusi untuk memperbanyak apa? Jumlah apa? Umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tazawwaju fa inni mukatsirun bikumul umam. Menikahlah kalian, sesungguhnya aku
membanggakan dengan jumlah yang banyak di hadapan para umat-umat yang lain pada hari kiamat. Wala takunu karahbaniyatin nasara. Jangan kalian seperti rahib-rahib, pendeta-pendeta kaum Nasrani yang tidak mau menikah. Tidak mau menikah, ya, tidak diperbolehkan. Maka tidak ada itu istilah independent woman. Capek sendiri, ya. Ada perempuan misalkan janda punya anak. Tapi saya ingin katakan di sini jujur ya. Kalau ada chat, WhatsApp, WA atau DM itu banyak dari para perempuan, terutama perempuan-perempuan ya, jarang ditanggapin karena khawatir berlanjut. Kecuali nanya hukum agama. Kalau hukum nyarikan jodoh, kemudian seperti memperkenalkan diri, itu tidak akan pernah dijawab oleh saya. Karena khawatir terperosok ke dalam hal yang diharamkan. Jadi mohon dimaklumi ya, kadang-kadang tidak dijawab. Nah, salah satu keistimewaan perempuan yang menikah juga adalah merasakan kelezatan berhubungan badan. Karena dia akan menikah dan kemudian berhubungan badan dengan suaminya, merasakan kelezatan berhubungan badan. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ya cukup itulah. Ya, kalau saya tambah nanti tidak ada pertanyaan, masih ada pertanyaannya. Insyaallah cukup itu sebagai istri bahwa perempuan menikah lebih istimewa daripada yang tidak menikah. Nah, wallahu a'lam. Ini pertanyaan sekarang ya. Kalau sudah dijawab berarti jangan mohon diberitahu saya ya. Kalau orang tua kita dulu suka melakukan perbuatan syirik setelah beliau wafat, apakah kita masih boleh mendoakannya? Ini sudah ya? Hah? Sudah belum? Belum. Maka jawabannya adalah pada ikhwah gini. Kalau ada orang tua dahulunya berbuat kesyirikan, apakah kita boleh mendoakannya? Jawabannya adalah kita yakin betul tidak dia berbuat kesyirikan. Atau masih ragu-ragu? Sepertinya sih Ustaz. Nah, kalau sepertinya kembali kepada asal hukum bahwa itu adalah bahwa seorang muslim tidak akan melakukan kesyirikan dan orang tua kita orang muslim tidak melakukan kesyirikan, maka boleh saja untuk didoakan. Tapi kalau yakin betul orang tuamu melakukan kesyirikan, maka pada saat itu tidak boleh didoakan. Maka lin nabi walladzina amanu an yastaghfirul musyrikin walau kanu ulil qurba. Tidak pantas untuk seorang nabi dan orang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik walaupun mereka adalah kerabat, mereka adalah keluarga, kerabat. Wallahu a'lam. Mengalahnya demi suami seperti hal beli makanan, beli ini dan itu, selalu mengatakan enggak mau, selalu saja mengatakan enggak tapi niatnya menghemat. Afwan, ini pertanyaannya dari awal begini. Bagaimana jika istri selalu mengatakan enggak setiap diperintah ini dan itu, tapi niatnya menolong suami agar memahami suami dalam hal ekonomi yang lagi stuck rezekinya, dia banyak mengalahnya demi suami seperti hal beli makanan, beli ini, beli itu, selalu mengatakan enggak mau, selalu saja mengatakan enggak tapi niatnya menghemat. Maka ini istri yang bagus, tapi jangan sampai menelantarkan diri sendiri. Seseorang berhak untuk makan ini, ya masa enggak boleh beli nasi goreng misalkan, menghemat ya, kan enggak setiap hari juga belinya. Boleh saja asalkan tidak menelantarkan diri sendiri. Wallahu a'lam. Apa tanda seseorang sudah diampuni dari sifat ujub? Jawabannya adalah kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat ujub.
Dan seseorang tanda diampuni belum ada yang mengetahui kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang paling bagus pertanyaannya adalah bagaimana bertaubat dari sifat ujub. Bertaubat dari sifat ujub adalah bertaubat darinya, yaitu menyesal atas perbuatan sifat ujub tersebut. Yang mana arti sifat ujub adalah merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, baik dalam perihal harta, dalam perihal ibadah, dalam perihal kesalehan dan seterusnya. Ini namanya ujub. Dan biasanya ujub berujung kepada kesombongan. Maka caranya adalah bertobat dengan cara menyesali perbuatan tersebut, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan memutuskan perbuatan ujub tersebut. Ya, kemudian ikhlaslah hanya karena Allah dari bertobat dari perbuatan ujub tersebut. Wallahu a'lam. Orang yang telah berbuat salah di dunia dan telah menjalani hukumannya di dunia melalui hukuman suatu negara akan terbebas dari hukuman Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Maka jawabannya adalah, kalau yang dilaksanakan di negara tersebut adalah qisas atau hukuman had yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka para ulama memiliki kaidah al-qisas jawabir wa zawajir. Jawabir itu artinya penghapus dosa. Yang membunuh lalu dibunuh di qisas, maka dia di akhirat tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang pembunuhannya. Dia jawabir, penghapus, penambal dosa, penambal lubang dosa. Wazawajir artinya pemberi peringatan kepada yang lain, jangan sampai dia melakukan seperti ini. Allahu a'lam. Apa tanda-tanda amalan kita tidak diterima? Gini para ikhwan, tugas kita adalah beramal, dan tugas kita adalah berharap agar amalan diterima. Adapun memperhatikan diterima enggak ya, terima enggak, itu bagus memperhatikan itu. Tapi memperhatikan tanda-tandanya, maka ini bukan urusan kita. Akan lebih baik kalau kita beramal, kemudian takut amalan tidak diterima, berdoa agar amalan diterima. Itu tugasnya. Tidak nyari tanda-tanda. Si fulan dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Yang asalnya jenggotnya hitam jadi putih. Enggak bisa. Jangan terlalu disibukkan dengan tanda-tanda diterima, tanda-tanda tidak diterima, tetapi sibukkanlah dengan amalnya, lalu berharaplah diterima, lalu takutlah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal ibadah tersebut. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menghindari rasa ujub dan kiatnya? Apakah ujub akan membinasakan amalan-amalan ibadah lainnya? Iya, sangat membinasakan. Salasun muhlikat, kata Rasulullah. 3 perkara yang membinasakan manusia. Salah satu dari 3 tersebut adalah al-ujbu binafsi, merasa bangga dengan dirinya sendiri. Ya. Wallahu a'lam. Sudah tadi malam. Makanya ini panitia disalahin nih. Ya. Nanti jawaban saya berbeda dengan jawaban Ustadz yang lain. Yang baru-baru malah nggak dijawab. Banyak lagi. Saya ada rasa khawatir Ustadz, jika anak perempuan saya bercita-cita menjadi profesi tertentu, akan tidak maksimal mendidik anaknya kelak. Tidak taat dengan suami. Bolehkah Ustadz jika saya menekankan kepada anak-anak perempuan saya menjadi perempuan salihah yang belajar agama, mengajarkannya, dan sebaik-baik perempuan yang tinggal di dalam rumah? Jazakallah, barakallahu fiik. Wa jazakumullah wa fiikum barak. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semestinya seorang orang tua seperti itu mendidik anaknya, agar anaknya senantiasa menjadi anak yang salihah, perempuan ya. Kemudian menjaga aurat dan kehormatan dengan cara tidak sering keluar rumah. Waqarna fi buyutikun, dan diamlah kalian di dalam rumah-rumah kalian. Mestinya itu dididikan kepada anak
anak perempuan. Semakin dia di dalam rumah tidak suka kelayapan, semakin berhasil orang tua mendidik anaknya. Kapan boleh keluar? Ketika ada hajat keperluan. Itu pun dalam keadaan tidak bertabarruj. Makanya kan ayatnya begitu. Qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Diamlah kalian wahai para perempuan di rumah-rumah kalian, dan kalaupun ingin keluar maka janganlah kalian berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya saat keluar. Nah, begitu ya. Wallahu a'lam. Jadi tidak salah ibu mengarahkan anaknya ke agama yang benar. Bagaimana meyakinkan istri bahwa poligami itu baik? Maka jawabannya adalah agar istri yakin, antum perlihatkan kemampuan untuk berpoligami. Ya, perlihatkan caranya. Apa kekuatannya? Nih, saya nggak cukup nih satu, gitu. Ya, saya harus ini kekuatan. Adapun yang sekali sentuh letoy, jangan. Ya. Yang kedua, kekuatan rezeki. Tadi kekuatan fisik, ini kekuatan rezeki. Antum tuh punya rumah, istri punya rumah, rumahnya besar atau rumahnya mencukupi, kemudian ada semuanya terlengkapi, kemudian dibangunkan lagi, itu saya sanggup. Perlihatkan kemampuan. Ini adapun baru promosi jadi kepala TK langsung, iya ada itu kejadian. Baru promosi belum jadi itu, promosi kepala TK lagi, ya, kepala sekolah TK. Nah itu kekuatan apa namanya, kekuatan fisik, kekuatan harta, kemudian kekuatan perasaan, sabar. Ya, orang yang berpoligami itu harus sabar. Ini konsep aja ya, saya belum pernah mengerjakannya ya sebenarnya. Ya, konsepnya sepertinya begitu karena sering jadi hakim masalahnya gitu. Antara orang-orang yang berpoligami ya, mereka curhatnya kita gitu. Jadi konsepnya harus sabar, harus tebal perasaannya. Ya. Jangan sedikit-sedikit baperan. Tebal perasaannya, harus sabar. Kuat kesabarannya gitu. Kuat kesabarannya. Sebagaimana Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat adalah kekuatan adil. Harus adil, banyak keadilan yang harus dia pikirkan. Misalkan yang satu, istri yang pertama saat melahirkan tidak ditemani oleh suami saat melahirkan anak pertama. Nah itu nanti kalau si suami ini menikah dan mendapatkan istri yang kedua, hamil dan mau melahirkan, istri yang pertama akan protes. Anakmu yang pertama dari saya kamu tidak ada, dia juga tidak boleh ada. Nah, gimana coba? Ya kan nggak pernah kepikir tuh. Jadi jangan cuma urusan di atas ranjang aja. Dan sebagian laki-laki, mohon maaf nih, sebagian laki-laki kadang-kadang cita-citanya ingin poligami itu karena kayaknya asik nih yang lain gitu. Ada apa? Gimana sih rasanya? Penasaran aja sebenarnya, penasaran. Ya, penasaran dengan yang lain gitu. Masa ini terus nih, mesinnya ini terus gitu. Ya, ingin yang 4 tak atau apa gitu ya. Ya, penasaran sebagian. Sebagian ada yang memang dia memerlukan. Saya pernah ketemu dengan orang ustaz dakwah di daerah. Ustaz, saya kalau nggak poligami nggak bisa. Kenapa? Istri haid itu saya gemetar. Setiap hari harus 2 kali. Saya pegang tangannya, kuat sekali. Nah itu keadaan seperti itu. Makanya saya tadi katakan kekuatan fisik yang paling utama. Coba perhatikan, Rasulullah SAW menggilir istrinya. Dalam 1 hari 9 istri. Sanggup beda. Harus kuat fisiknya. Ya, kuat fisik, kuat harta, apa tadi? Kuat perasaan, kuat sifat adilnya.
Karena akan para perempuan sangat mengingat apa yang kita pernah lakukan, dan itu akan diminta keadilan atasnya. Ini anak pertama kamu tidak hadir, anak pertama dari yang kedua jangan pernah hadir. Ya, kita menikah punya rumah setelah 10 tahun. Ini nggak boleh punya rumah setelah 10 tahun. Sedangkan biasanya laki-laki kalau sudah poligami itu dia sudah agak mapan kan. Akhirnya dia belikan ini. Baru 3 hari nikah, si suami asalnya janji misalkan ya, iya setelah 10 tahun nanti baru dibelikan rumah. Ternyata baru 3 hari sudah dibelikan rumah. Nanti dimarahin oleh istrinya, kenapa kamu belikan rumah? Katanya 10 tahun. Kasihan. Nah, habis itu cekcok segala macam. Nah di situ perlu kesabaran. Kayaknya sih seperti itu kayaknya. Kita belum praktisi juga ini masalahnya. Ya itu seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, bagaimana sikap saya tatkala mendapati adik atau kakak kandung berulang tahun? Maka mereka sering memberi selamat melalui grup WA keluarga. Apakah saya boleh ikut memberi ucap selamat dengan maksud untuk menjaga hubungan baik? Ini para ikhwah. Saya mulai dulu jawabannya dari kitab tauhid. Kita ini ngaji kitab tauhid. Antum pernah ngaji kitab tauhid nggak di sini? Ada pelajaran kitab tauhid nggak di sini? Di masjid ini? Hah? Mana DKM masjid? Ada ngaji kitab tauhid nggak? Ada. Sudah hatam belum? Harus ada ngaji kitab tauhid. Gak boleh nggak ada. Kitab tauhid itu dasar akidah, ya. Dan itu tidak boleh masjid lepas dari ngaji kitab tauhid. Kalau hatam, ulangi lagi aja. Pasti banyak faedah. Kalau bosan dengan ustadz yang ini, suruh ustadz yang lain. Terus ulangi, pasti ada faedah-faedahnya lagi. Nah, di antara faedahnya dalam kitab tauhid ada bab 31, 32, 33. Bab 31 tentang rasa cinta kepada Allah. Termasuk syirik kepada Allah adalah mencintai selain Allah sebagaimana mencintai Allah. 32 adalah rasa takut kepada Allah. Termasuk syirik kepada Allah adalah takut kepada selain Allah sebagaimana takut kepada Allah. Bab yang ke-33 rasa harap kepada Allah. Termasuk syirik adalah bertawakal kepada selain Allah sebagaimana bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam rasa takut, bab rasa takut, dan 3 hal itu adalah rukun ibadah. Jadi pembagian tentang kitab tauhid itu bab-babnya itu luar biasa. Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, beliau cerdas dalam membagi itu. Rasa cinta, rasa harap, rasa takut itu rukun ibadah. Maka orang yang ngaji tauhid, dia tidak perlu nanya seperti ini. Misalkan memberi ucapan selamat maksud untuk menjaga hubungan baik. Kan takut dikatakan tidak baik oleh orang. Termasuk hal yang orang kalau ngaji tauhid dia pantang untuk melaksanakan maksiat demi menjaga hubungan baiknya dengan manusia. Pantang. Dia bersandar kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Nah, begitu orang bertauhid. Ya. Nah, itulah kadang-kadang saya sering mengatakan, antum kalau ngaji kitab tauhid, itu jangan hanya sekedar ilmu tentang akidahnya, tapi bagaimana ilmu akidah itu diserap ke dalam kalbu. Sebagian orang ngaji kitab tauhid itu sudah ngaji, katanya sudah hatam kitab tauhid misalnya. Tapi kalau telepon atasannya atau yang dia hormati atau yang diharapkan kebaikannya, telepon sampai turun-turun. Iya Pak, siapa? Sampai turun ke tanah. Tauhidnya mana itu? Enggak ada seperti itu. Kan kita semua ada orang kita hormati kan. Ada orang mungkin dia berbuat baik kepada kita, mungkin kita harapkan kebaikannya. Kita semua seperti itu. Tapi jaga tetap tauhidnya. Tidak boleh merendahkan diri. Dalam keperendahan seperti kita merendahkan diri kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu tauhid. Nah, contoh misalkan yang beberapa waktu yang lalu rame. Dan kita sebagai
pengurus lembaga pendidikan itu hampir setiap tahun seperti itu statusnya. Orang tua yang sholat susah bayar anaknya karena daftar ulang, daftar ini, anaknya mendaftar sekolah dan seterusnya. Itu urusan setiap tahun. Jadi antum jangan kaget urusan setiap tahun tuh. Berat. Kalau satu aja sekian puluh juta, sekian belas juta, apalagi 2, 3, akhirnya banyak yang curah. Pantang orang ahli tauhid curhat kepada manusia, apalagi sampai di media sosial. Pantang ahli tauhid seperti itu. Jadi yang paling bertanggung jawab atas pertikaian di media sosial waktu itu yang pertama kali buat status. Ya. Qadarullah. Anak dipindahkan ke sekolah umum karena tidak sanggup bayar. Akhirnya perang tuh netizen di negara Konoha. Perang sampai ustaz-ustaznya. Dan yang menyedihkan lagi kadang-kadang ada sifat ujub. Yang buat sekolah gratis mengujubkan dirinya di hadapan yang membuat tidak gratis. Yang gratis minta bantuan juga. Gratis dari mana? Gratis donasi juga. Maka saya sering mengatakan jangan. Jadi kuncinya adalah jangan apa? Mengeluh di hadapan manusia. Itu kuncinya. Dan orang bertauhid pantang untuk mengeluh. Bahkan ada sebagian yang sampai mengatakan, udah tuh yang mahal-mahal sama donasi mahal-mahal, tutup aja sekolah. La haula wala quwwata illa billah. Kok bisa doanya seperti itu? Aneh. Untuk hanya menggembirakan sebagian orang, kemudian mendoakan keburukan untuk orang lain. Tidakkah berpikir bahwasanya ini juga banyak yang digratiskan di dalam sekolahan itu? Itu penyebab pertama yang buat status. Paling bertanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, orang bertauhid tidak seperti itu. Enggak pernah mengeluh di hadapan makhluk. Nah, itu para ikhwan yang dirahmati. Makanya saya sering mengatakan yang mengeluh atas mahal dan murahnya pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan Islam apalagi sunnah itu seakan-akan kurang memaklumi adanya orang kaya dan orang miskin. Dan itu jangan tinggal di dunia, tinggal aja di alam barzakh. Di dunia ada kaya ada miskin. Itu sudah kenyataan hidup. Kalau semua kaya, apa yang terjadi? Kiamat, Dajjal datang, Yajuj Majuj turun. Akhirnya dipindahkan ke sekolah umum. Ya sudah, jaga anakmu kalau nggak bisa di sekolah sunnah, jaga anakmu, biarkan di sekolah umum, tapi jaga. Paham ya? Jangan bikin status ngeluh-ngeluh ke manusia. Itu bukan orang yang ngaji tauhid. Ngaji tauhid pantang. Ngaji tauhid itu orang yang beribadah di malam hari, kemudian mengeluh hanya di hadapan Allah. Ada perkataan menarik. Perkataan Imam Ibnul Jauzi, beliau mengatakan, "Idza jalasta fi dhalamil lail baina yadayillah." Jika engkau duduk di kegelapan malam di hadapan Allah, wa tatlubu minhu hajatak, dan engkau meminta kepadanya hajat keperluanmu, fasta'mil akhlaqal atfal, maka gunakanlah kebiasaan para anak-anak kecil saat meminta. Gimana anak-anak kecil kalau minta? Tantrum, dikasih baru diam. Gitu semestinya dilakukan. Jangan di media sosial. Ya, tantrum sampai dikasih. Begitulah semestinya orang kalau seandainya sudah bertauhid. Ngeluhnya dengan Allah, mintanya sama Allah, bukan di media sosial. Di media sosial semuanya komentar.
yang akan membuat gaduh, bahkan bermusuhan. Nah, yang paling bertanggung jawab yang pertama kali membuat status. Hati-hati para ikhwan. Pada kesempatan ini Ustaz lebih banyak bahas tentang kesolehan istri. Ya, saya sudah menduga ini. Bagaimana jika ketemu suami yang di awal seperti saleh, tapi di perjalanan waktu ada karakter asli yang baru nampak, nggak perhatian terhadap istri, anak, perkara-perkara rumah tangga, manajemen keuangan, rumah tangga nggak tertib. Bagaimana sikap istri dan solusinya? Jadinya suami baik di depan orang luar, tapi di rumah kurang perhatian, suka dipuji, mohon pencerahan. Saya sudah menunggu dari tadi nih. Ya. Dan ini yang kadang-kadang nasihat seorang ustadz tidak masuk ke dalam diri jamaah. Jadi ketika seorang ustadz berbicara tentang istri yang salihah, maka para perempuan terimalah itu nasihat. Terima nasihat itu. Jangan langsung mengkonter. Tapi suami saya nggak soleh, Ustaz. Itu susah untuk menerima nasihatnya. Susah untuk menerima nasihat. Saya pernah punya kajian dengan judul Ciri Istri Durhaka. Sebelum kajian berlangsung 1 jam, ada WA dari ibu-ibu. Ustaz, kapan kajian dengan judul suami zalim? Ya. Maka nasihat saya, kalau ada nasihat untuk istri, terima. Jangan langsung dikonter, tapi suaminya begini, Ustaz. Itu susah untuk menerima. Karena kadang suami tidak perhatian disebabkan istri yang kurang perhatian. Paham ya? Nah, adapun oke, sekarang kita jawab. Tapi akhirnya kalau saya jawab ini bias kajian saya. Paham gak maksud saya? Gak masuk kepada diri perempuan. Iya, saya harus memperbaiki diri nih. Jadi pertanyaan ini nanti bulan depan ditanyakan, baru kena. Kalau sekarang enggak. Sekarang tugasmu adalah memperbaiki diri. Kerjakan 2 yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. Kaifa antilahu, bagaimana sikapmu terhadapnya. Dicuekin, Ustaz, saya sudah berbuat baik dicuekin. Suka nutup kamar, Ustaz, sangar di hadapan keluarga, didiemin sering. Terus saja berbuat baik, terus berbuat baik, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu nanti nasihatnya masuk tuh. Ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana perasaan suami kepadamu, ridha enggak? Itu yang dicari terus. Tapi kalau saya jawab sekarang ini, bias kajian saya. Paham maksud saya? Nah, seperti itu. Oh, suami semangat. Iya, Ustaz. Iya. Bela suami. Enggak. Nanti kalau pada waktunya juga harus suami bertanggung jawab. Tidak boleh suka marah. Suami yang suka marah itu enggak pantas jadi suami. Ya, enggak pantas jadi suami. Nah, ini saya sudah membiaskan kajian saya. Jadi kadang begitu ya para ikhwan dan hati Allah. Jadi kerjakan dulu yang dinasihati tadi. Jangan langsung di counter. Jangan langsung dibantah gitu, jangan. Susah nanti untuk diterima nasihatnya. Anak kami tidak mau melanjutkan sekolah SMA ke pondok dengan alasan mau menjadi atlet nasional. Tapi kami tidak setuju dan kami hanya memberikan 2 pilihan. Tidak sekolah sama sekali atau ke pondok lagi. Apakah kami terlalu keras dalam hal ini? Apakah kami termasuk orang tua yang tidak mendukung cita-cita anak? Apakah kami melakukan ini benar karena kami ingin anak tetap di pondok? Jawabannya adalah pondok, maksudnya mungkin pondok pesantrennya. Jawabannya adalah tugas kita mengajari anak ilmu-ilmu keislaman, adab-adab keislaman. Dan itu dia bisa dapat di pesantren, bisa dia dapat di luar pesantren. Cuma kalau di pesantren tugasnya lebih ringan karena dibantu oleh lembaga pendidikan pesantren. Kalau di luar pesantren berarti tugasnya lebih berat, mengajari adabnya, mengajari ilmu akidah, ibadah, akhlak, muamalahnya dan seterusnya.
Nah, begitu cara menghadapi anak yang seperti itu. Karena gini para ikhwan, kayak saya pimpinan pesantren, susah mendapati anak yang tidak keinginan sendiri. Dia akan uring-uringan, tidak ada nilai, tidak ada semangat dan nilai perjuangan untuk menuntut ilmu. Seperti itu. Maka nasihat saya, jelaskan kepada anak seperti yang saya jelaskan sekarang. Yang kedua adalah memperbanyak doa. Karena yang membolak-balikan hati siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan dipaksa. Bahkan saya pernah datang ke ustadz senior kita yang mudah-mudahan masih dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Abdul Hakim Abdad, ke rumah beliau dengan Pak Rudi. Beliau nanya, "Ustadz Ahmad, anaknya di mana? Di pesantren. Kenapa nggak dididik sendiri? Ustadz kan berilmu. Kenapa nggak dididik sendiri? Anaknya kan Imam Syafi'i dididik oleh Imam Syafi'i sendiri." Kemudian beliau cerita tentang anaknya. "Anak saya saja yang mau ke pesantren, saya nangis. Kenapa dia mau ke pesantren, nggak mau di rumah sama saya?" Gitu. Nah, ini kalau bapaknya ahli ilmu. Kalau bapak dan ibunya nggak ahli ilmu, ya jangan main-main seperti itu. Jangan berani-berani begitu. Maksudnya apa? Semuanya punya tanggung jawab, gitu ya. Wallahu a'lam. Mencari ridho suami apakah berbeda maknanya mencari cinta suami? Maka jawabannya gini para ikhwah. Ridho itu lebih daripada cinta. Ya, ridho itu lebih daripada cinta. Rela, bahasa Indonesia itu ridho itu rela, suami merela. Dan cinta, saya pernah daurah tentang hak istri, hak suami. Saya katakan cinta itu tidak didapat kecuali setelah menunaikan kewajiban antara suami istri, baru ada cinta. Jadi bohong, saya menikahimu karena mencintaimu, itu bohong tuh. Saya mencintaimu karena sudah dapat kebaikan dari dirimu. Engkau sudah mengerjakan tugasmu, kewajibanmu, baru saya mencintai. Nah, ridho lebih tinggi daripada itu. Ya, ridho itu sudah melupakan keburukan, sering memaafkan, tenggang rasa, ya, saling tolong menolong. Nah, itu sudah ridho. Wallahu a'lam. Alhamdulillah saya baru dikarunia anak satu ikhwan dan alhamdulillah baru masuk pesantren. Bagaimana caranya agar saya tidak sedih dan tidak menangis terus kalau ingat saya anak di pesantren? Pengen coba nggak sedih tapi tetap saja nggak bisa. Jazakallahu khairan. Jawabannya jangan sedih. Gini para ikhwan, ya, agar tidak sedih, bukan tidak sedih sebenarnya. Sedih karena kita berpisah dengan anak kita. Dan saya pernah nulis ketika anak saya pertama masuk ke pesantren, saya nulis status waktu itu di Facebook saya, anakmu akan bersamamu hanya sampai SD. Setelah itu dia masuk pesantren, kalau orientasinya ke pesantren ya. Setelah itu dia masuk pesantren SMP, SMA, dia akan bersama pesantren. Kuliah, kalau dia masih di jurusan agama, dia akan masih bersama di lembaganya. Jadi perhatikan baik-baik, sampai anak umur 12 itu adalah umur yang kebersamaan yang paling indah dengan anak. Karena setelah itu dia akan di lembaga pendidikannya. Dia pulang ke rumah mungkin cuma liburan. Kalau kayak di pesantren saya cuma ada 3 liburan. Dan tidak boleh keluar tuh. Pesantren saya paling sulit keluar. Ya, nggak ada boleh keluar. Tidak boleh keluar kecuali liburan. Liburannya ada 3. Liburan pertengahan semester, bulan Desember. Liburan Ramadan, 1 bulan Ramadan, 15 hari Ramadan, 15 hari Syawal. Dan liburan bulan Juli, akhir tahun ajaran. Itu aja, selainnya nggak boleh.
Orang tua kalau ingin jenguk silahkan hari Ahad. Karena yang namanya nyantri, ya nyantri di pesantren, enggak dibawa keluar. Namanya nyantri pesantren, enggak bawa di keluar. Nanti kalau sudah saya dibawa keluar, kasih HP, kasih ini, tonton ini. Sepekan hilang dengan tontonan, sepekan hilang dengan tontonan. Jadi enggak diserap ilmunya. Ya. Maka intinya agar kita tegar menghadapi keadaan ditinggal oleh anak adalah ingat bahwa mereka ini menuntut ilmu agama untuk keperluan mereka di dunia dan di akhirat. Itu ya satu. Yang kedua, mereka adalah investasi kita. Ya, saat kita sudah meninggal mendoakan kita. Wallahu a'lam. Anak saya masuk SMA tahun ini. Saya maunya ke sekolah Islam, suami maunya ke sekolah umum. Saya harus nurut suami. Bagaimana menjaga agama anak kami di lingkungan yang campur baur? Jawabannya tadi sama. Ya, kalau seandainya dia tidak disekolahkan ke sekolah yang lebih condong kepada pendidikan agama, maka tugas orang tua lebih berat. Itu saja sebenarnya. Ya. Jadi tidak ada peraturan dari langit harus ke pesantren, nggak ada. Tetapi kalau tidak ke lembaga pendidikan yang boarding atau yang pesantren, maka tugasnya lebih berat. Mungkin bisa menemaninya kemana, apalagi anak-anak perempuan di zaman sekarang, wah berat. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana menebus dosa ke suami karena suami sudah meninggal semasa hidupnya, saya durhaka kepadanya dan karena dulu saya belum dapat hidayahnya seminggu setelah dia meninggal. Dulu saya belum paham agama. Banyak istighfar untuk suami. Ya, doakan agar suami diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap istri untuk menjadi istri yang salihah namun suaminya tidak saleh atau kurang saleh? Nah, ini sama kan? Ya, nggak dijawab ya. Nanti aja dijawabnya. Ya. Karena kalau dijawab nanti bias pengajian kita nggak akan. Bolehkah atau tidak memakai sajadah bergambar Ka'bah? Apa hukumnya? Saya lebih condong kepada pendapat makruh hukumnya. Bukan karena kita meremehkan Ka'bahnya, akan tetapi ada hadis yang Rasulullah SAW ketika sholat terganggu dengan corak yang ada pada kain. Kemudian beliau minta dipindahkan atau minta diberikan hadiah kain bercorak tersebut kepada para sahabat. Ya, wallah. Seperti ini udah lumayan. Makanya di pesantren saya, di masjid yang 40 kali 40 3 lantai itu tidak ada bahkan corak ini. Polos aja. Kalau ini kan tujuannya untuk menyamakan, merapatkan. Dan saya lebih condong kepada pendapat Syekh saya, Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad, tidak perlu untuk ada batasan begini. Karena kita rapatkan saja sendiri. Makanya tidak ada. Kalau antum melihat Facebook pesantren Intan Ilmu, karpetnya kosong. Saya punya anak gadis masih kuliah di Ma'had, usia 20 tahun. Teman-temannya sudah ada yang menikah melalui jalur ta'aruf. Kami belum punya pengalaman baru hijrah. Apa jika datang yang minta ta'aruf sama anak saya bertanda sudah pasti jadi menikah, sedang kami belum kenal betul si fulan dan keluarga? Enggak pasti harus jadi menikah. Lihat agamanya, kemudian akhlaknya. Tidak mesti harus jadi menikah. Dan jangan malu untuk menolak. Ya. Kalau memang tidak bagus agama dan akhlaknya. Tapi kalau memang bagus agama akhlaknya, tinggal tanya anak perempuannya. Kalau dia diam, kalau dia setuju, maka nikahkanlah. Karena Rasulullah SAW bersabda, la tunkihuhunna illa biidznihinna. Jangan kalian menikahkan anak perempuan kalian kecuali dengan izinnya. Setelah sholat, saya selalu mendoakan anak-anak. Apakah harus disebut satu persatu nama anak-anak? Disebut satu persatu boleh, tidak disebut anak-anak seluruhnya juga. Penyebutannya seluruh anak juga mencukupi. Wallahu a'lam. Tapi doa yang paling istimewa doa wahyu. Doa dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya, minta banyak doa-doa di dalam Al-Qur'an. Wajdumni wa baniya na'budul asnam. Semuanya doa-doa wahyu dan itu lebih berkah. Bolehkah seorang ibu tidak menasihati anak-anaknya atau tidak tidak memasakkan anak-anaknya dikarenakan tidak mau diperintahkan untuk berjilbab dan majelis ilmu? Anak-anak sudah dewasa dan saya sudah sampaikan dalil-dalilnya. Jawabannya jangan, nanti kelaparan. Ini tidak masak untuk anak-anak. Ya. Yang paling utama ibu, saat anak belum bertakwa kepada Allah, maka ketuklah pintu Allah yang memberi ketakwaan. Ya. Doakan anak. Doakan. Doakan kebaikan untuk anak. Bersabar dalam berdoa untuk anak. Wallahu a'lam. Apa sebagai orang tua yang akan mencari menantu suami dari putrinya, hal-hal yang akan ditanyakan? Jawabannya adalah bagaimana yang perlu dipertanyakan. Nah ini bagus. Sebelum saya jawab ya. Terkadang si ustadz dapat pertanyaan seperti ini, lalu si ustadz menjawab 1, 2, 3, 4, 5 dengan agak rinci. Lalu jamaah yang mendengar, oh begitu caranya, saya akan lakukan juga kepada calon menantu saya. Enggak, itu contoh saja. Jangan terlalu rinci saklek. Akhirnya anak perempuan lu nggak dapat nikah nanti. Sama seperti misalkan ada kasus. Nah, itu banyak kasus saya dapati. Saat ini saya menuruti apa yang ada di YouTube. Ustadz sunnah misalkan menyebutkan kalau ada laki-laki yang ingin melamar, maka tanyakan 1, 2, 3. Habis itu, dan itu kejadian benar. Saya mencoba Ustadz. Ini kok kayak integrasi, kayak menyelidiki, kayak orang bersalah. Ya. Dan itu yang sering saya katakan, calon suami dari anak perempuan kita bukan malaikat, anak kita pun bukan bidadari. Lihat baik agamanya, baik akhlaknya, sudah cukup. Adapun rincian itu hanya istihad dari sang ustadz, jangan terlalu saklek. Nah itu nasihat saya. Nah makanya saya hanya mencukup untuk menghindari itu semua, ya. Saya hanya ingin menjawab secara umum. Perhatikan agama dan akhlaknya. Apa maksud perhatikan agamanya? Maksudnya dia memiliki ilmu agama tidak? Lalu setelah itu dia mengamalkan ilmu tersebut tidak? Bagaimana cara menyelidikinya? Macam-macam. Dia tanyakan kepada temannya, dia tanyakan kepada bapaknya, orang tuanya. Ya. Kadang-kadang dapat masukan di YouTube harus 3 hari 3 malam berjamaah. Pernah kejadian itu, ada teman saya kerja di sebuah negara Timur Tengah, calon mantunya di negara Asia, di negara tetangga kita. Ini Ustaz, kalau seandainya harus meneliti calon mantu laki saya ini 3 hari 3 malam berjamaah, saya berarti harus ke sini dong, terbang, ya, dari Qatar misalkan ke Brunei misalkan, Malaysia misalkan, melihat dia meneliti 3 hari 3 malam, kan menyulitkan seperti itu. Kan rincian dari Ustadz hanya sebagai advice, sebagai apa? Nasihat, masukan, saran. Kalau dengan cara yang lain dia sudah kita dapati dia baik agama, baik akhlaknya. Dan kemudian para ikhwah, ternyata Ustadz dia zuhur enggak jamaah. Wah berarti nggak jadi nih. Kapan anak perempuannya dapat ini? Karena mungkin zuhur dia sedang ketiduran kah, dia sedang apa? Paham nggak maksud saya? Nah seperti itu. Ya. Jadi anakmu bukan bidadari, calon mantumu pun bukan. Makanya tadi yang saya katakan, kawan saya mengatakan, kalau itu syarat diterapkan, anak nggak bisa poligami yang ketiga, Din.
Karena kita bukan malaikat. Paham maksudnya? Nah, demikian. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum menengadahkan tangan dalam berdoa saat selesai azan? Sedangkan menengadahkan tangan adalah termasuk adab dalam berdoa kecuali saat sholat. Jawabannya adalah termasuk adab di dalam berdoa menengadahkan tangan, mengangkat tangan untuk berdoa, dan itu hadisnya mutawatir ma'nawi. Mutawatir makna itu maksudnya banyak sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut bermacam-macam bahwa Rasulullah SAW mengangkat tangan saat berdoa. Tetapi di sana ada saat-saat berdoa yang Rasulullah SAW tidak mengangkat tangan, maka janganlah mengangkat tangan. Ya, di antaranya doa setelah adzan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wa salatil qaimah ati Muhammadan lil wasiyata wal fadilah. Ini Rasulullah SAW tidak mengangkat tangannya, maka tidak perlu kita untuk mengangkat tangan. Seperti juga doa setelah wudu, ya, ini juga belum ada dalil yang tegas kuat Rasulullah SAW mengangkat tangannya. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menyikapi suami yang sedang marah atau sedang tersinggung perasaannya? Harus bagaimana sikap seorang istri? Maka jawabannya adalah perhatikan perut dan kemaluan suami. Insya Allah suami akan memaafkan. Perhatikan perut dan kemaluan suami. Ya. Kemudian jangan malu untuk meminta maaf kepada suami. Bahkan kadang-kadang dalam hadis, kadang-kadang perempuannya yang benar, suaminya yang salah. Karena tadi kita akan memerlukan apa? Ridha suami. Wallahu a'lam. Anak saya baru masuk ma'had pesantren Ahad kemarin, qadarullah Kamis kemarin saya izin untuk bertemu anak saya untuk cap 3 jari ijazah. Tapi saat bertemu tiba-tiba anak saya menangis, katanya mau pulang, belum siap. Saya sedih tapi tidak memperlihatkan di depan anak. Bagaimana ya Ustaz harus ayah dan suami lakukan? Ya sudah, silahkan sedih ria dan bersabar dalam kesedihan. Ini rupanya banyak wali-wali santri baru ini ya. Doakan anaknya, doakan. Harus sabar ya, untuk mendapatkan anak yang diajari ilmu agama. Hanya di pesantren saya mempunyai 5 sikap wali santri. P, percaya kepada pesantren. T, terima peraturan-peraturan pesantren selama tidak menyalahi syariat. S, sabar. PTS, sabar dengan keadaan yang didapati oleh orang tua terhadap anaknya, sabar. D, dukung kegiatan-kegiatan di pesantren. D lagi, doa. PTSDD. Amalkan 5 itu. Amalkan 5 itu. Ya. Kaidah menyempurnakan separuh agama apakah hanya berlaku bagi laki-laki suami? Apakah berlaku juga bagi perempuan? Enggak, suami itu yang mendapatkannya. Karena yang menyempurnakannya adalah istrinya. Wallahu a'lam. Bagaimana bila seorang teman yang selalu curhat tentang suaminya kepada kita, karena teman tersebut hanya bisa bercerita soal suaminya hanya dengan saya? Maka jawabannya tidak boleh curhat untuk menjelekkan suami. Yang boleh adalah mencari solusi atas permasalahan, dan itu bukan kepada orang biasa tapi orang yang berilmu agama. Wallahu a'lam. Bila suami merasa istrinya selalu tidak sempurna sehingga mencari perempuan yang lain, bagaimana Ustadz bila suami merasa istrinya selalu tidak sempurna sehingga mencari perempuan yang lain? Maka sikap kita, ya, kalau seandainya memang masih ingin menjadi istrinya, perbaiki keadaan kita, penampilan, masakan, pelayanan, perbaiki. Tapi kalau memang suaminya sudah tidak mau lagi dengan istrinya, maka sang suami di sini, ini perhatikan, sang suami jangan sampai menggantung istri, apalagi menjelek-jelekan istri. Ya. Atau itu adalah siasat suami ingin poligami.
Kamu pendek, saya ingin tinggi. Kamu putih tua, saya ingin putih beneran. Putih tua itu istilah di kota saya. Gimana kulitnya? Putih tua, itu berarti hitam pekat. Dan seterusnya. Maka pada saat itu tidak boleh suami bersikap seperti itu, berakhlak kepada istri seperti itu. Wallahu a'lam. Insyaallah saya menikah dengan suami melalui ta'aruf. Menikah dengan suami, maksudnya gimana? Insyaallah menikah dengan laki-laki melalui ta'aruf atau dikenalkan teman pengajian. Setelah menikah suami cerita bahwa dia pernah berzina. Apa yang harus saya lakukan untuk menjadi istri salihah? Sekarang suami sedang berusaha memperbaiki diri insyaallah. Catatan, setelah menikah suami pernah melakukan hubungan terlarang dengan wanita. Nah ini ya, kalau seperti ini antara dua, bersabar dengan suami yang bertobat dan mendukung tobatnya suami, atau kalau tidak sanggup lekas-lekas gugat cerai. Karena nanti itu akan terngiang-ngiang terus. Tapi kalau pilihannya sabar, jangan diungkit-ungkit lagi. Semua manusia pelaku dosa. Bedanya yang satu ketahuan, yang satu tidak ketahuan. Paham ya? Nah ini juga kesalahan suami. Kenapa dia ngaku? Nggak usah ngaku. Tapi sepertinya ini kebiasaan. Karena setelah menikah berhubungan lagi. Maka pada saat itu antara dua, sabar tapi jangan diungkit-ungkit lagi. Yang kedua, lekas-lekas gugat cerai. Jangan sampai nanti tidak bahagia karena selalu mengingat perzinahan suami. Allahu a'lam. Mohon dapat diberikan nasihat mengenai apakah anak-anak sudah harus masuk pesantren atau mondok sedari jenjang SMP. Ini untuk anak akhwat ataukah dekat keluarganya dulu? Jazakumullah khairan. Jawabannya lihat kepribadian sang anak. Jadi kalau kita di pesantren itu, kalau buka pendaftaran santri baru setelah si fulan dinyatakan sebagai calon santri yang diterima, maka kita akan membimbingnya. Bimbingannya yang pertama dari bimbingan kepribadian. Jadi sebelum jadi santri sudah dibimbing dulu meskipun online. Bimbingan kepribadiannya bagaimana? Diminta kepada orang tuanya untuk orang tuanya mengajari bagaimana mengurus diri sendiri, mandi yang benar, nyuci piring yang benar, kalau perempuan nyuci kemaluan yang benar, kemudian nyuci BH, kemudian nyuci celana dalam yang benar, ya. Itu harus diingatkan bagi orang tua. Kalau haid bagaimana menghadapinya. Nah, itu dulu itu diajari. Ya. Kemudian setelah itu baru bimbingan ilmiah. Di antaranya bimbingan ilmiah adalah berwudu, prakteknya saja, berwudu yang benar, sholat yang benar. Meskipun nanti di pesantren dia diajarkan. Kemudian bimbingan bermuamalah, berinteraksi dengan orang dengan akhlak-akhlak yang benar, seperti salam, tata cara berbicara. Kemudian, nah itu di rumah semua itu, ya, itu adalah ajaran di rumah semua. Nah seperti itu. Jadi tergantung anaknya, apakah anaknya sudah siap atau tidak. Karena kadang-kadang sang anak nggak bisa, walau hanya sekedar ngambil nasi, karena semuanya, mah mau makan, mah minum, ya istri anaknya sebagai ratu, tidak pernah diajari kemandirian. Nah, tapi beda dengan anak dari dini sudah diajari kemandirian. Habis makan harus bawa piring, cuci sendiri. Habis makan, cuci tangan, cuci kemaluan bagaimana, memperhatikan payudaranya bagaimana karena perempuan, rambut bagaimana, ngeringkannya bagaimana, nyisirnya bagaimana. Ya, tergantung anaknya siap enggak, secara pribadi, secara ilmiah dan juga secara akhlaknya.
Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.